Media Nasional Mitra Mabes. Didik informasi, ungkap fakta, laporkan. Sebelum menyaksikan liputan Mitra Mabes, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan media, saya ucapkan selamat datang pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR pada Bank Syariah Indonesia, kantor cabang pembantu Jambi Rimbo Bujang periode tahun 2021. Awal perkara ini diawali dengan adanya laporan pengaduan dari Kepala Cabang BSI cabang Rimbo Bujang tahun 2023, kepalanya tahun 2023, yang melaporkan adanya dugaan kredit macet pelaksanaan KUR tahun 2021, tepatnya dari bulan Mei hingga Desember 2021. Jenis KUR-nya adalah KUR kecil. Kalau KUR kecil itu antara 50 juta hingga 500 juta. Kemudian ada KUR mikro dari 10 hingga 50 juta. Kemudian dari pihak BSI melakukan audit internal yang ditemukan adanya beberapa hal kecurangan, antara lain rekayasa dan segala macam hal yang kemudian dari internal tersebut dilaporkan kepada kami dan ditangani oleh Satreskrim Polres Tebo. Dari laporan tersebut kemudian kita melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan kredit macet tersebut, dan kita dapatnya hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana korupsi karena memang ada aliran keuangan negara di situ. Dari hasil penyidikan dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Jambi dengan kerugian negara adalah 4.825 juta rupiah. Jadi ini didapat dari 24 nasabah KUR kecil dan 2 nasabah KUR mikro. Jadi total loss 4.825 juta rupiah. Kemudian dilakukan penetapan tersangka, ada 2 orang. Yang pertama adalah inisial EW selaku Kepala Cabang BSI Rimbo Bujang tahun 2021, dan yang kedua adalah inisial MT selaku marketing tahun 2021. Dari penyidikan kemudian kita berhasil melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah 3.822.222.282 yang kita lakukan penyitaan. Kemudian adapun modus operandi para pelaku, yaitu dengan pertama merekayasa dan memanipulasi tujuan pembiayaan, data pekerjaan nasabah, penghasilan nasabah agar seolah-olah memenuhi scoring atau penilaian kemampuan nasabah. Yang kedua, membuat dokumen catatan keuangan nasabah, rekap pendataan nasabah, dan formulir permohonan nasabah, yang mana dokumen-dokumen tersebut nantinya akan ditandatangani nasabah pada saat akad pembiayaan.
Yang ketiga, tidak melakukan on the spot. Jadi tidak melakukan pengecekan terhadap nasabah-nasabah yang diajukan. Karena dari awal proses pencairan tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka dari BPKP menyatakan itu sebagai total loss. Adapun pasal yang diterapkan pada kedua tersangka adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan atau denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Demikian penyampaian awal untuk konferensi pers ini. Silakan bagi ada rekan-rekan media yang ada pertanyaan akan coba kami jawab, baik dari saya atau mungkin secara teknis nanti dari Kasat Serse ataupun Kanitipikor. Silakan. Bang, ada tersangka baru nggak? Bang. Untuk adanya tersangka baru, tentunya nanti ada pengembangan dari kedua belah ini dan kita masih mengupayakan mencari keterlibatan salah satu yang berperan dalam penyiapan data-data nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Masih kita lakukan pendalaman. Itu kan manipulasi data gaji dan lain-lain tadi Bang. Apakah nasabah itu menerima uangnya juga Bang? Gimana Pak Kasat? Ya, terima kasih. Saya jawab berkaitan dengan nama-nama yang digunakan oleh terduga pelaku ini. Ada beberapa yang menerima, tapi ada juga beberapa yang sama sekali tidak menerima. Jadi hanya mendapat fee saja dengan nama yang digunakan. Bang, kedua tersangka di mana kita dapatkan Bang? Untuk tersangka EW kita lakukan penangkapan di Bogor, sedangkan tersangka MT kita menyerahkan diri ya ke Polres, menyerahkan diri. Ada lagi? Ini uang 3,8 miliar ini disita dari tangan tersangka. Apakah memang duit itu belum dipergunakan sepenuhnya oleh? Uang ada yang dipakai oleh tersangka, salah satunya untuk tersangka EW. Ini ada beberapa usaha. Tadi pada tahun itu melakukan usaha tindak pidana illegal mining di wilayah Bungo. Pertama ternyata dia bisa berhasil mengembalikan uang ke salah satu yang dibayarkan sesuai dengan kreditnya. Kemudian nambah, ternyata mengalami kerugian sehingga tidak bisa mengembalikan. Nah, kemudian tersangka MT itu juga terlibat judi online dan itu bisa kita lihat dari deposit di judi online, situs online itu kurang lebih 380 juta ya. Itu belum kita coba deteksi lain kemana penggunaan ini, masih coba kita telusuri lagi. Jadi Pak Baras, jadi yang ingin tahu itu jumlah yang telah dipakai oleh kedua tersangka itu berapa? Jadi begini, secara detail bahwa ini ada juga nasabah yang membayarkan, kemudian dalam proses pengajuan kur mikro, kur kecil itu ada menjaminkan kepada asuransi jaminan. Nah, ini dinilai dari BPKP selalu menghitung itu total loss. Maka semua baik itu yang kembali maupun yang dari asuransi itu kita lakukan penyitaan. Nah, demikian. Walaupun dari total loss dari 4,8 M itu total loss semua itu dihitung dari 24 nasabah kur kecil dengan nasabah 2 nasabah kur mikro. Nah, itu totalnya 49. Namun dinyatakan itu total loss. Jadi baik yang dari asuransi maupun
yang sudah dikembalikan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan itu dianggap sebagai kerugian negara. Ya. Kita bakal melakukan penyitaan aset tersangka lah. Kita tracing aset tetap, kita coba tracing aset. Kalau memang ada aset dari tersangka menggunakan anggaran-anggaran ini, dana tersebut kita akan coba lakukan penyitaan. Ada lagi rekan-rekan? Mungkin cukup ya, demikian ya. Untuk kalau memang ada yang Lain bisa nggak? gimana? Kalau kasus lain? Kaget dulu. Ntar dulu. Kita Kalau masalah boleh, kalau boleh. ya, agendanya deh. Bicara sedikit bang. Kenapa? Kita foto BB dulu ya. Mundur, bapak-bapak.